Adik-adik mari dengarkan kisah berikut ini yang berjudul Rubah dan Ayam yang Belajar Waspada. Sebelumnya silakan subscribe, like dan tulis komen dari mana adik-adik berasal. Begini kisahnya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah sekelompok ayam di dekat ladang gandum yang luas. Desa itu damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Setiap pagi, matahari bersinar hangat, dan suara burung berkicau memenuhi udara. Di antara ayam-ayam itu, ada seekor ayam betina muda bernama Kiki. Kiki terkenal sangat ramah. Ia selalu tersenyum pada siapa saja yang ia temui, baik itu bebek, kambing, bahkan burung gagak sekalipun. Setiap hari, Kiki berjalan keluar kandang untuk mencari biji-bijian. Ia senang sekali melihat alam sekitar. Baginya, dunia terasa indah dan semua makhluk tampak baik. Namun, sifat ramah Kiki membuatnya memiliki satu kelemahan besar. Ia terlalu mudah percaya pada siapapun. Induk ayam tua sering menasihati, "Kiki, kamu boleh baik hati, tapi jangan mudah percaya. Dunia ini tidak selalu aman." Namun Kiki hanya tertawa kecil. "Ah, ibu terlalu khawatir. Semua hewan pasti punya hati baik." Suatu sore, saat matahari mulai turun, datanglah seekor rubah dari pinggir hutan. Rubah itu bernama Raka. Tubuhnya ramping, bulunya merah kecoklatan, dan matanya tajam seperti menyimpan banyak rahasia. Raka terkenal licik. Banyak hewan desa tahu bahwa rubah sering mencari cara untuk mencuri ayam. Tetapi hari itu, Raka datang dengan langkah pelan dan senyum manis. "Halo, ayam kecil," sapanya lembut. Kiki terkejut, tetapi ia tidak langsung lari. "Halo juga, kamu siapa?" "Aku Raka. Aku hanya lewat dan ingin berteman. Aku lelah hidup sendirian di hutan." Kiki menatap rubah itu dengan rasa kasihan. "Kasihan sekali, kalau begitu, kita bisa berteman." Ayam-ayam lain langsung berbisik panik. "Kiki, jangan dekat-dekat rubah." Tapi Kiki menjawab, "Dia tidak jahat kok. Dia terlihat baik." Raka tersenyum puas dalam hati. Ia tahu, ayam muda itu sangat mudah dibujuk. Hari itu menjadi awal dari sebuah pelajaran besar bagi Kiki tentang kewaspadaan. Sejak hari pertama, Raka mulai sering datang ke dekat kandang ayam. Ia tidak langsung menyerang. Ia justru bersikap sangat sopan. Kadang ia membawa buah kecil. "Ini untukmu, Kiki. Aku menemukan stroberi liar di hutan." Kiki tersenyum bahagia. "Wah, terima kasih Raka. Kamu baik sekali." Raka terus memuji. "Kamu ayam paling ramah yang pernah kutemui. Tidak seperti hewan lain yang selalu takut padaku." Kiki merasa tersanjung. "Aku hanya ingin semua makhluk hidup rukun." Namun, di balik sikap manisnya, Raka sedang merencanakan sesuatu. Di dalam pikirannya ia berkata, "Ayam ini terlalu percaya. Kalau aku bersabar, aku bisa mendapatkannya tanpa susah payah." Hari demi hari, Raka semakin membuat Kiki percaya bahwa ia benar-benar ingin berubah. Suatu sore, Raka berkata dengan nada lembut, "Kiki, aku tahu tempat ladang biji-bijian yang sangat banyak di dalam hutan. Tidak ada ayam lain yang tahu. Kalau kamu ikut, kamu bisa makan sepuasnya." Mata Kiki langsung berbinar. "Benarkah?" "Wah, aku ingin sekali." Raka mengangguk. "Tapi tempat itu jauh, kamu harus ikut denganku besok pagi." Kiki tidak berpikir panjang. "Baik, aku akan ikut." Malam itu, induk ayam tua mendengar rencana tersebut. "Kiki, jangan bodoh. Hutan itu berbahaya. Rubah itu pemangsa." Namun Kiki menjawab, "Ibu, jangan menuduh tanpa bukti. Raka sudah baik padaku." Induk ayam menghela napas sedih. Kebaikan tanpa kewaspadaan bisa membawa celaka. Kiki tidak mendengarkan, dan rubah pun tersenyum licik dalam gelap malam. Pagi hari, embun masih menempel di rumput. Kiki diam-diam keluar dari kandang dan bertemu Raka di tepi desa. "Siap?" tanya Raka. "Siap," jawab Kiki ceria. Mereka berjalan menuju hutan. Awalnya suasana menyenangkan. Pohon-pohon tinggi bergoyang pelan. Udara sejuk, dan sinar matahari menembus sela daun. Kiki merasa kagum. Hutan ini indah sekali.
Raka tersenyum. Ya, indah tapi juga penuh rahasia. Semakin dalam mereka berjalan, suara burung semakin jarang terdengar. Jalanan menjadi gelap dan sunyi. Kiki mulai merasa tidak nyaman. Raka, kita sudah jauh sekali. Sedikit lagi, jawab Rubah singkat. Tiba-tiba, Kiki melihat sesuatu di tanah, tulang kecil dan bulu-bulu hewan. Ia berhenti. Itu, apa? Raka menatapnya tajam. Itu sisa makanan. Jantung Kiki berdegup kencang. Makanan siapa? Raka tersenyum perlahan. Makananku. Kiki mundur ketakutan. Apa maksudmu? Raka tertawa keras. Kamu pikir Rubah bisa berubah hanya karena beberapa buah? Ayam bodoh. Aku hanya menunggumu lengah. Kiki panik. Tidak, aku percaya kamu. Raka mendekat. Kesalahanmu adalah terlalu percaya. Kiki langsung berlari sekuat tenaga. Sayapnya mengepak. Kakinya berlari cepat melewati semak-semak. Raka mengejarnya. Hahaha, kau tidak bisa lari. Namun, Kiki melihat semak berduri yang sempit. Dengan cepat ia menyelinap masuk. Duri-duri menusuk bulunya, tapi ia bertahan. Raka mencoba masuk, tapi tubuhnya terlalu besar. Ia menggeram marah. Kali ini kau selamat, tapi aku tidak akan menyerah. Kiki gemetar, air matanya jatuh. Ia sadar, ia hampir kehilangan nyawanya karena terlalu percaya. Dengan tubuh lelah dan luka kecil di sayapnya, Kiki akhirnya pulang ke desa menjelang malam. Ayam-ayam lain kaget melihatnya. Kiki, apa yang terjadi? Kiki menangis terseduh-seduh. Aku salah, aku hampir dimakan Rubah. Induk ayam tua memeluknya. Aku sudah memperingatkanmu, nak. Kiki menunduk penuh penyesalan. Aku terlalu mudah percaya. Aku pikir semua makhluk baik. Induk ayam berkata lembut, baik hati itu penting, tapi kamu harus waspada. Dunia ini punya bahaya. Sejak hari itu, Kiki berubah. Ia tidak lagi berjalan sendirian ke ladang. Ia selalu memperhatikan sekeliling. Ia juga belajar mengatakan tidak jika ada ajakan yang mencurigakan. Beberapa hari kemudian, Raka kembali datang. Halo Kiki, aku rindu. Kiki menatapnya dengan tegas. Aku tidak akan tertipu lagi. Pergilah. Raka kesal. Kamu berubah. Kiki menjawab. Aku belajar dari kesalahanku. Ayam-ayam lain bersorak. Kiki sekarang lebih bijak. Raka pergi dengan perut lapar dan hati kesal. Ia duduk sendirian di bawah pohon besar. Aku selalu licik, tapi semua hewan membenciku. Ia melihat hewan lain hidup rukun bersama. Aku sendirian karena aku tidak pernah jujur. Hari itu, Rubah mulai berpikir. Mungkin hidup tidak harus dengan tipu daya. Beberapa hari kemudian, Raka datang lagi, tetapi kali ini wajahnya berbeda. Ia menunduk. Kiki, aku minta maaf. Semua ayam terkejut. Kiki bertanya, kenapa kamu minta maaf? Raka berkata pelan, aku sadar. Kelicikan dan kesombongan membuatku kehilangan segalanya. Aku ingin berubah. Kiki menatap Rubah itu lama. Perubahan tidak cukup dengan kata-kata. Tapi jika kamu sungguh-sungguh, buktikan dengan perbuatan baik. Raka mengangguk. Aku akan mencoba hidup jujur. Sejak saat itu, Rubah mulai belajar menjadi lebih baik, dan ayam belajar untuk tetap waspada. Desa kembali damai. Moral cerita. 1. Jangan mudah percaya tanpa berpikir. 2. Waspada itu penting untuk keselamatan. 3. Kejujuran lebih baik daripada tipu daya. 4. Berani meminta maaf adalah sikap mulia. 5. Tidak sombong dan tidak serakah membawa kedamaian.